Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanto Ramadan, NIM 19181020. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dari proyek mata kuliah Sistem Informasi. Dengan nama databasenya yaitu Sistem Informasi MCD atau McDonald. Di database ini saya memiliki beberapa tabel, yaitu antara lain makanan, paket, promo, tabel event, tabel minuman, tabel pengguna, tabel transaksi. Dan yang pertama, tabel makanan. Dan tabel makanan ini berisi field antara lain ID, nama makanan, jenis makanan, harga. Dan dengan field ID ini sebagai primary key. Dan yang kedua ini tabel paket. Tabel paket ini yang memiliki struktur antara lain ID, nama paket, isi paket, dan harga. Dan sama seperti pada tabel sebelumnya, pada tabel makanan, di tabel paket ini field ID ini sebagai primary key juga. Dan selanjutnya di tabel promo, ini memiliki field antara lain kode promo, nama promo, sama isi promo. Di sini kode promo sebagai primary key. Dan selanjutnya di tabel event. Di tabel event ini berisi field antara lain ID event, nama event, isi event, dan harga event. Untuk ID event sebagai primary key. Terus di tabel minuman, di sini berisikan field kode minuman, nama minuman, dan harga. Di sini kode minuman sebagai primary key. Dan selanjutnya ini adalah tabel pengguna. Di tabel pengguna ini berisikan ID pengguna, nama pengguna, email, dan password. Dan ID penggunanya sebagai primary key. Dan selanjutnya di sini ada tabel transaksi yang memiliki struktur kode transaksi, tanggal transaksi, kode paket, kode promo, kode makanan, kode minuman, total harga, dan ID event. Dan di sini kode transaksi sebagai primary key, terus kode paket, kode promo, kode makanan, kode minuman, dan ID event sebagai foreign key untuk mengambil data dari tabel yang lain untuk ditampilkan pada penginputan data yang akan dilakukan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data yang saya gunakan. Di sini ID saya menggunakan integer yang di setting auto increment agar untuk mengatur tata urutan pada ID agar secara otomatis berurutan. Dan di sini nama makanan varchar, jenis makanan varchar, harga integer. Terus di tabel paket ini sama seperti tadi, untuk field ID di sini saya menggunakan integer dan disetting sebagai auto increment agar dapat menginputkan angka yang berurutan. Dan di sini nama paket varchar, isi paket menggunakan tipe data varchar, harga menggunakan integer. Dan untuk tabel promo saya menggunakan di sini field kode promo menggunakan integer sama seperti tadi menggunakan auto increment, dan nama promo menggunakan varchar, isi promo menggunakan varchar. Selanjutnya tabel event, di sini saya menggunakan ID event, saya menggunakan integer dan settingan auto increment. Terus nama event sebagai varchar, isi event sebagai varchar, dan harga menggunakan integer. Selanjutnya tabel minuman. Di tabel minuman untuk field kode minuman sama seperti sebelumnya menggunakan integer dan auto increment. Dan nama minuman menggunakan varchar dan harga menggunakan integer. Untuk tabel pengguna di sini ID pengguna menggunakan integer dan menggunakan auto increment, dan nama pengguna menggunakan varchar, email
menggunakan varchar dan password menggunakan varchar juga. Dan tabel transaksi untuk kode transaksi saya menggunakan integer dan auto increment. Terus tanggal transaksi saya menggunakan date karena saya hanya butuh tanggal. Terus kode paket menggunakan integer, kode promo integer, kode makanan menggunakan integer, kode minuman menggunakan integer, total harga menggunakan integer, dan ID event menggunakan integer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi dari tabel yang telah saya buat sebelumnya. Dan berikut adalah relasi dari beberapa tabel yang telah saya buat. Di sini saya untuk tabel paket, pada tabel paket ini pada field ID saya relasikan dengan kode paket pada tabel transaksi. Dan pada tabel promo, untuk kode promo saya relasikan dengan kode promo pada tabel transaksi. Dan ID pada tabel makanan saya relasikan dengan kode makanan pada tabel transaksi. Terus kode minuman pada tabel minuman saya relasikan dengan kode minuman pada tabel transaksi. Dan untuk ID event pada tabel event saya relasikan dengan ID event pada tabel transaksi. Dan pada semua tabel yang telah saya buat dan saya relasikan, di sini saya menggunakan relasi one to many. Karena pada tabel yang saya relasikan, semua data pada tabel yang saya relasikan dapat digunakan untuk beberapa transaksi pada tabel transaksi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.